Lonjakan para calon penumpang yang akan mudik Lebaran 2022 mulai terjadi di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Hal ini terlihat dari ruang tunggu terminal tersebut sejak pukul 10 pagi hingga malam hari. Para calon penumpang sudah semakin ramai. Sejumlah calon penumpang pun tampak terlihat menunggu di pinggir-pinggir selasar. Beberapa calon penumpang juga terlihat asyik beristirahat di dekat panggung musik di ruang tunggu penumpang. Seperti inilah kondisi kepadatan para calon penumpang yang akan mudik Lebaran di Terminal Kalideres. Kepadatan para calon penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat itu selain antusias masyarakat yang melakukan mudik, dikarenakan datang lebih awal daripada jam keberangkatannya. Juga dampak dari terjadinya keterlambatan bus yang tiba masuk ke dalam Terminal Kalideres lantaran telah dilakukan satu arah di sekitar tol Cikampek dan Cipali. Jambi, Mbak, ada kendala nggak di terminal ini sendiri, Mbak? Ada dari jam 12 sampai sekarang. Saya Sebenarnya di sini kendalanya nggak ada, kendalanya cuma di kendaraan aja, cuma di mobil, di bus. Saya udah nunggu dari jam 12 dari di sini sampai sekarang busnya belum datang juga. Jadi arah Ke Jambi. untuk pelayanan di terminal ini sendiri seperti apa, Mbak? Lumayan bagus untuk di sini ya. Nah, kalau kenaikan harga tiketnya, Mbak, gimana? Kenaikan harga tiket, saya baru ini sih naik bus. Mbak, beli tiket berapa? 630 satu orang, satu kepala ya. Sebelumnya belum pernah ya? Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya mobil pribadi. Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Mayang. Terkait lonjakan penumpang arus mudik, Pak. Ya, pada hari ini adalah hari H-3 ya, angkutan lebaran tahun 2022 di Terminal Bus Kalideres. Yaitu jatuh pada hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022. Itu penumpang yang berangkat sampai dengan tadi jam 19.00 itu terdata sebanyak 3.369 orang untuk hari ini ya. Kemudian bus yang berangkat sebanyak 205 orang gitu. Pak, terkait masalah keberangkatan, Pak, itu kan menurut penumpang itu ada kendala. Nah, menyikapi soal itu seperti apa, Pak? Oh ya, jadi tadi pagi ya sampai dari siang hari memang ada kepadatan penumpang di Terminal Bus Kalideres. Pertama disebabkan karena antusiasnya masyarakat yang akan melakukan mudik, karena selama ini masa pandemi memang ada syarat yang harus dipenuhi yang secara ketat, sehingga pada tahun ini karena pemerintah sudah memperbolehkan mudik, maka masyarakat banyak yang antusias untuk pulang ke kampung halaman, sehingga harusnya yang berangkatnya misalnya contoh jam 1 siang, dia dari pagi hari sudah datang di Terminal Kalideres. Dan ditambah lagi juga ada keterlambatan bis tiba, khususnya yang tujuan Jawa, karena di jalur tol Cikampek dan Cipali itu sedang dilakukan one way, sehingga ketika dia kembali ada keterlambatan di jalan sampai di terminal gitu. Untuk antisipasi lonjakan sendiri, Pak, apa persiapan-persiapan yang dilakukan pihak terminal? Ya, baik. Jadi untuk mengantisipasinya, pertama kita menyiapkan juga petugas keamanan ya, pengamanan terpadu. Kita dibantu oleh kepolisian, kemudian dari TNI. Selain itu kita menyiapkan armada bus bantuan, yang mana dari perusahaan Pebus sudah menyiapkan. Tadi menurut data bus bantuan yang sudah diperbantukan pada hari ini pada jam 19.00 itu sebanyak 31 bus bantuan yang tujuan diberangkatkan ke Jawa dan Sumatera. Untuk transportasi ongkosnya berapa Pak tiket, Pak? Ya, untuk tarif tiket yang bervariasi ya. Perlu diketahui juga pada saat angkutan lebaran itu ada namanya tarif tusla ya. Jadi tarif tusla itu adalah tarif angkutan lebaran yang mana pada setiap angkutan lebaran itu pasti ada kenaikan tarif ya, yang mana tujuannya adalah untuk menutupi biaya operasional perusahaan bus ketika dia kembali ke dalam keadaan kosong, karena
penumpang itu kebanyakan dari Jakarta ke daerah. Ketika dia kembali dari daerah dia dalam keadaan kosong, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan itu sama dengan ketika dia kembali ke daerah. Sehingga itu ya tujuannya untuk pusat tersebut. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa tarif ekonomi itu diatur oleh pemerintah, tapi tarif bus non ekonomi itu diserahkan ke pasar atau juga kepada perusahaan otobus, tapi dengan syarat tidak boleh melebihi tarif batas atas atau batas bawah. Dan juga perusahaan otobus wajib mengumumkan harga tarif pada loket penjualan tiket dan juga menjelaskan jenis layanannya supaya masyarakat juga tahu bahwa berapa tarifnya, sehingga masyarakat bisa memilih ingin naik bus perusahaan otobus yang mana begitu. Apakah ada penyampaian untuk para pemudik ini, Pak? Ya, saya harapkan kepada seluruh para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, baik itu tujuan Jawa maupun Sumatera, silakan pertama pastikan dalam kondisi sehat. Apabila kondisi sakit, saya harapkan agar menunda dulu perjalanannya sampai dia sehat kembali. Kemudian ketika dia ke terminal, dia sudah menyiapkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, seperti dia harus vaksin booster, kemudian mempunyai aplikasi Peduli Lindungi, kemudian juga mengikuti aturan protokol kesehatan, dan juga menunggu di tempat yang sudah ditentukan, dan juga mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pengelola terminal maupun dari perusahaan otobus ketika dia juga menunggu di ruang tunggu ataupun dia ketika di dalam kendaraan gitu. Tiket Karangpucung, Majenang, Ciamis, Banjar, tiket Karangpucung, Sinarjaya, sini